Halo guys, balik lagi di channel aku. Di cerita kali ini aku akan menceritakan tentang seorang anak yang baru aja membeli sebuah boneka yang dibikin mirip banget sama dia. Tapi ternyata boneka itu punya jiwa yang jahat guys. Boneka itu ternyata bisa bergerak, bahkan berusaha untuk merebut kasih sayang dari orang tua si anak ini. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jadi ada seorang anak cewek nih yang namanya Lily. Dia adalah anak yang manja karena semua keinginannya harus terpenuhi. Kakak cowoknya aja sebenarnya kesel karena setiap Lily minta apapun pasti dikasih. Apalagi ayahnya nih yang selalu aja manjain Lily. Nah, suatu hari boneka pesanan Lily yang dibuat khusus mirip dengan dia ini datang guys. Boneka itu juga dipakein baju yang sama persis nih kayak Lily. Pokoknya dia bener-bener suka banget deh sama bonekanya. Sampai-sampai dia ini nyelon bareng sama boneka itu. Sepulang mereka dari salon, Lily menaruh boneka itu di kamarnya dan ternyata boneka itu juga udah punya kasur khusus buat dia. Keesokan harinya Lily ngajak temen-temennya nih untuk main ke rumahnya sambil main boneka. Di situ Lily langsung pamerin boneka barunya ini. Mereka bahkan selalu pakai baju yang sama. Nah, terus salah satu temennya Lily ini agak kesel karena dianggap Lily ini yang pamer banget. Lily yang dasarnya ini emang agak nakal, langsung ngerusakin boneka temennya itu sampai-sampai temennya ini nangis dan ngebuat ibunya Lily jadi malu atas tingkah laku anaknya ini. Udah gitu Lily tetap nggak bisa dibilangin apalagi merasa bersalah guys. Karena si ibu ini ngerasa kalau anaknya udah keterlaluan, Lily akhirnya dikasih hukuman boneka itu diambil dan Lily nggak boleh main sama bonekanya lagi. Dan berakhirlah Lily yang kesel sama ibunya sendiri. Ternyata ibunya ini naruh boneka itu di kamarnya. Dan anehnya tiba-tiba si ibu ini malah jadi ngerasa sayang banget sama boneka itu. Mungkin karena mirip banget sama Lily tapi dengan versi yang nggak nakal. Pada siang hari keluarganya ini kumpul untuk makan siang bersama guys. Boneka ini juga dapat kursi bahkan makan siang yang sama nih. Nah, setelah makan siang bersama, ayah dan ibunya ini ngobrol di dapur. Di meja makan itu hanya tersisa Lily dan boneka itu aja. Tiba-tiba Lily teriak karena laptop ibunya ini ketumpahan makanan. Lily bilang kalau boneka itu gerak sendiri dan boneka itu juga yang numpahin. Tapi ya, ibu dan ayahnya Lily ini nggak percaya. Mana mungkin boneka ini bisa gerak. Di situ ibunya ini bener-bener marah guys sama Lily. Setelahnya kakak Lily yang bernama Brandon coba nasehatin Lily. Tapi Lily tetap kekeh nih, bilang kalau itu bukan salah dia. Dia tetap ngotot kalau boneka itu yang gerak. Brandon akhirnya bilang nih ke orang tuanya, sebaiknya boneka itu dibuang karena Lily juga udah nggak suka sama dia. Tapi ibunya ini tetap nggak mau. Bahkan boneka itu jadi tidur bareng sama orang tuanya Lily nih guys. Malam harinya karena ayahnya Lily ini merasa nggak nyaman, dikembalikanlah itu boneka ke kamarnya si Lily. Dan bener aja, boneka itu kembali bergerak sendiri. Bahkan pagi harinya boneka itu balik sendiri dong ke kamar orang tuanya Lily. Si ayahnya Lily ini ngira kalau istrinya lah yang ngambil boneka itu. Padahal ya boneka itu jalan sendiri. Seperti biasa pada pagi hari keluarga mereka akan melakukan sarapan bersama nih. Di situ ayahnya bilang nih kalau dia akan pergi keluar kota sampai akhir pekan. Setelah membicarakan itu mereka akhirnya melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ya kayak Lily ini pergi ke sekolahnya. Sepulang dari sekolah Lily ngerasa kalau rumahnya ini sepi banget. Ibunya lagi pergi dan di rumah itu hanya ada Brandon dan temennya yang sedang asik main game. Saat itu Lily sempet cari nih bonekanya di kamar orang tuanya, tapi nggak ada. Ternyata boneka itu lagi sembunyi guys. Di situ Lily ini ngerasa tiba-tiba sakit kepala dan Brandon nyuruh dia untuk makan dulu nih di bawah. Nah pas makan Lily ini tiba-tiba ketiduran dan baru bangun pas ibunya ini datang guys. Di situ Lily bangun dengan keadaan tangan yang udah kotor banget karena cat. Ibunya langsung lari masuk kamar dan di situ ternyata kamarnya ini udah penuh dengan coretan-coretan cat. Ibunya langsung nuduh Lily nih, karena ya emang semua bukti ini tertuju ke Lily. Sedangkan Lily ini bilang kalau coretan itu bukan karena Lily, tapi ya ibunya tetap aja nggak percaya. Lily cuma bisa nangis karena semua orang yang ada di rumah itu jadi nggak percaya sama dia, termasuk kakaknya si Brandon ini. Nah saat itu Brandon ini punya ide cemerlang nih guys, buat ngerekam boneka itu semalaman supaya tahu boneka itu beneran gerak atau enggak. Ternyata boneka itu malah ngegagalin rencana mereka dengan mengambil kartu memorinya. Pas Brandon nanya ke ibunya jadi malah marah banget karena Brandon ngerekam dia diam-diam. Secara tiba-tiba Lily lagi-lagi merasakan sakit kepala sampai-sampai dia ini pingsan. Akhirnya dia dibawalah ke dokter sama ibunya. Di sisi lain Brandon dan temennya ini yang penasaran akhirnya ngebongkar boneka itu. Setelah dicek, di balik rambut boneka itu ada tulisan guys yang menyuruh supaya
supaya boneka itu dihancurkan. Karena ngerasa aneh, Brandon akhirnya kembaliin boneka itu ke kamar ibunya. Dan lihat aja, boneka ini langsung ngebenerin kepalanya yang bengkok. Brandon dan temennya pergi ke tempat pembuatan boneka itu guys. Di situ mereka dikasih tahu kalau boneka itu emang beneran berbahaya. Boneka itu sedikit berbeda dan dia ini punya jiwa yang jahat. Wanita ini juga sebenarnya udah nyuruh perusahaan yang menjual boneka ini untuk ngancurin boneka itu. Tapi nggak tahu kenapa boneka itu sampai ke tangannya Lily. Lily yang barusan sampai rumah dari dokter nih langsung disuruh istirahat sama ibunya. Tapi pas dia sampai kamar, ada boneka ini guys yang lagi ngancurin kaca di meja rias Lily. Lagi-lagi ibunya marah besar dan ngira kalau Lily yang melakukan semua itu. Bahkan si ibu ini bilang kalau mendingan boneka itu aja yang jadi anaknya. Setelahnya langsung ada kejadian yang aneh banget nih guys. Kakinya Lily ini tiba-tiba berubah jadi kaki boneka. Sementara di sisi lain ibunya ini lagi mandi sambil ngedengerin musik nih guys. Sedangkan Lily berusaha minta bantuan ke ibunya dengan cara merangkak. Tapi ya ibunya nggak dengar apapun. Lily malah ketemu sama boneka ini dan secara tiba-tiba mereka berdua ini ketukar. Lily jadi boneka dan boneka ini jadi Lily. Di situ boneka ini berniat untuk merebut segala kehidupannya Lily. Setelahnya boneka ini yang menyamar jadi Lily menunjukkan perilaku yang sangat-sangat baik nih guys. Kebetulan ayahnya ini juga udah pulang kan dari luar kota dan dia juga ngerasa seneng karena keluarganya ini baik-baik aja. Sementara Brandon udah ngerasa nih kalau adiknya ini ada yang aneh. Tapi ya dia nggak kepikiran kalau adiknya ini bakalan berubah jadi boneka. Dan si Lily palsu ini jahat banget. Dia sampai ngebuang Lily yang asli ke tempat sampah. Keesokan harinya mereka pamitan kan ke ibunya mau berangkat ke sekolah. Dan entah kenapa, walaupun anaknya berubah jadi baik, ibunya ini punya feeling kalau ada yang berubah dan berbeda dari anaknya. Di saat yang bersamaan Brandon ngeliat nih boneka yang ada di tempat sampah itu. Dan di situ untungnya Brandon sadar kalau boneka ini tuh jadi punya tai lalat di belakang lehernya, persis seperti punya Lily yang asli. Padahal Brandon inget banget pas dia bongkar bonekanya, tai lalat itu nggak ada sama sekali di badan boneka itu. Di situ Brandon langsung ngasih tahu ibunya dan ibunya juga ngerasa ada yang aneh. Walaupun boneka ini dibuat persis kayak Lily, tapi ya nggak mungkin sampai tai lalatnya juga kan. Akhirnya Brandon sadar nih kalau boneka ini adalah Lily yang asli. Dia langsung ngejar Lily palsu yang kabur guys. Di sisi lain ibunya juga langsung minta maaf nih ke Lily yang asli karena perkataannya yang membuat Lily bertukar jadi boneka. Dan ibunya juga bilang kalau sebenarnya dia ini sayang sama Lily. Perkataan itu akhirnya bisa membuat Lily kembali jadi manusia guys. Sedangkan Lily yang palsu berubah lagi nih jadi boneka. Terus boneka itu juga ke bawah nih guys sama truk sampah sampai jauh dan kotor banget. Sialnya boneka itu ditemuin sama anak cewek bernama Natalie. Karena kasihan akhirnya Natalie ngebawa pulang lah boneka itu ke rumahnya. Dan di rumah itu Natalie cuma tinggal berdua aja sama kakeknya yang duduk di kursi roda ini. Ternyata pas dicek kondisi boneka ini itu udah rusak guys, patah semua. Akhirnya dibawalah untuk diperbaiki. Ternyata boneka ini sampai lagi nih ke wanita pembuat boneka yang tadi. Di situ wanita ini mengira kalau boneka ini tuh sudah berubah dan jadi lebih baik karena mengalami semua kejadian ini. Jadi setelah diperbaiki, boneka itu dianterin nih ke rumahnya Natalie dan kakeknya. Wanita pembuat boneka ini udah ngingetin supaya selalu hati-hati sama boneka ini. Mereka bingung karena kan itu cuma boneka biasa. Sampai suatu hari Natalie ini nemuin seekor burung kecil. Dia bawa pulang dan ditempatin sebuah kotak ditaruh di atas lemari di dalam kamarnya. Nah boneka ini ternyata nggak suka dan iri nih sama burung kecil itu. Malam harinya boneka ini kembali bergerak dan mau mengambil burung itu. Tapi dia gagal dan malah jatuh sampai bikin Natalie dan kakeknya ini bangun. Di situ Natalie nggak curiga sama sekali. Dia cuma ngira mungkin pas tidur dia nggak sengaja bikin boneka itu terjatuh. Keesokan harinya kakeknya ngebawain sebuah kandang nih untuk burung kecil ini. Di sisi lain wanita pembuat boneka ini punya feeling kalau boneka ini masih punya niat yang jahat. Wanita ini akhirnya memutuskan untuk mengecek kondisi Natalie dan kakeknya. Tapi dari atas jendela rumah itu boneka ini tega banget guys untuk ngejatuhin akuarium biar kena wanita itu. Alhasil wanita itu jadi pingsan, nggak sadarkan diri. Setelah itu Natalie dan kakeknya akhirnya dimintain keterangan nih sama polisi. Tapi ya mereka bingung karena pada saat itu mereka lagi di bawah dan yang ada di atas cuma boneka itu aja. Natalie jadi takut dan minta kakeknya untuk ngebuang boneka itu. Nah karena boneka ini ngedenger dan dia tahu kalau mau dibuang, dia malah ngumpet dong
dong. Natalie udah nyari-nyari tapi tetap aja nggak ketemu. Malam harinya, boneka ini mengambil burung kecil milik Natalie dan mau ditenggelamkan di air panas. Sedangkan Natalie ini kebangun karena ngedenger suara air dari dalam kamar mandi. Untungnya burung itu masih selamat, walaupun dia nggak tahu nih boneka itu sekarang ada di mana. Natalie langsung ngecek ke lantai bawah, sedangkan kakeknya ini tetap di lantai atas. Sialnya boneka itu malah ada di lantai atas dan dengan jahatnya dia ngedorong si kakak ini sampai jatuh dari tangga. Untungnya di situ kakek masih selamat dan Natalie yang kesel akhirnya nemuin boneka itu yang ternyata lagi duduk di kursi roda milik kakeknya. Pas kursi roda ini dibalik, ternyata itu cuman rambut si boneka itu doang. Natalie ini dijebak sama boneka jahat itu dan boneka itu ternyata ada di belakang badan Natalie sambil ngebawa pisau guys. Untungnya Natalie yang gercep memukul boneka itu sampai kepalanya ini masuk ke dalam sebuah panci dan akhirnya Natalie memutuskan untuk menghancurkan boneka itu dengan cara memanaskan air itu sampai mendidih. Ngeri banget. Itu tadi cerita boneka hidup yang bisa gerak dan mempunyai jiwa yang jahat banget. Siapa nih di sini yang punya boneka banyak di rumahnya? Kalian harus selalu hati-hati ya, karena bisa aja salah satu dari boneka yang kalian miliki itu juga mempunyai jiwa yang jahat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. See you on the next video.